Bismillah. Nah, di bagian ketiga ini kita akan masuk ke persiapan apa yang kita butuhkan untuk mulai menghitung RAB. Nah, di sini kami buat ada minimal ada 4 yang akan kita siapkan. Yang pertama, pengenalan toolsnya ya, yang sudah kita buat Excel-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyiapkan material, harga material yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan upah pekerjaan, mulai dari upah pekerja, ya tukang, kemudian mandor, ya kepala tukang, dan yang terakhir bagaimana kita membuat AHSP yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk menghitung anggaran biaya nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan tools RAB-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan toolsnya dan kalian sudah lihat toolsnya ya yang kita kirimkan. Nah, pertama di sini ada beberapa tools ya atau shortcut yang bisa kalian gunakan yang kita jelaskan satu-satu ya. Nah, ini adalah home ya. Home ini akan menginformasikan kepada kita denah bangunan atau rumah yang akan kita hitung. Kemudian di sini saya tampilkan gambar 3 dimensinya dan juga ini tidak lupa saya perlihatkan ke kalian, ini ada akun kami, silahkan bisa diklik ini untuk masuk ke Instagram, TikTok atau YouTube, silahkan bisa follow sebelumnya. Baik. Nah, ada data gambar, kemudian di sini ada spesifikasi bangunan ya, spesifikasinya fondasinya menggunakan apa, strukturnya apa. Nah, kemudian di sini adalah overhead dan profit dari kontraktor. Nah, di aturan ASP SNI itu 10 sampai 15%. Jadi ini bisa Anda isi ya kalau Anda misalnya akan menghitung RAB sebagai konsultan atau kontraktor. Tapi kalau Anda yang akan membangun rumah dan langsung deal dengan tukang misalnya, ini tentu dikosongkan karena ini adalah profit ya untuk kontraktor ya. Ini bisa dikosongkan. Nah, kemudian yang berikutnya ya adalah ini ada upah ya di sini ya. Kemudian ada material ya. Ini kita akan jelaskan nanti di video berikutnya. Kemudian ada pekerjaan. Nah, pekerjaan ini adalah seluruh item pekerjaan ya yang kita bahas tadi di WBS itu sudah tercover di sini ya. Jadi inilah item-item pekerjaannya. Ada 12 item pekerjaan utama ya dan terdiri dari beberapa sub pekerjaan di bawahnya. Nah, inilah item-item pekerjaan yang akan kita hitung. Nah, cara gunakannya begini. Kalian bisa langsung masuk, klik di sini persiapan dan kita akan diarahkan ke sheet persiapan ya. Kemudian setelah masuk di sini Anda bisa masuk langsung ke sub-sub pekerjaan persiapan, misalnya boplang ya, kemudian pembersihan lahan ya. Dan untuk kembali ke pekerjaan utama tadi Anda bisa langsung klik ini ya. Maka kita akan kembali ke sini. Nah, kemudian saya perlu jelaskan di sini ya. Di sini ada sheet pekerjaan ya. Sheet ini tentu banyak sekali dan akan kesulitan untuk mencari satu persatu, maka kita gunakan shortcut ini untuk memudahkan. Dan ini juga bisa kalian sembunyikan ya. Ini kalau mengganggu ini bisa kalian sembunyikan. Caranya adalah di sini pilih option ya. File, kemudian option ya. Setelah itu masuk di advance. Kemudian cari di sini ini display option for this workbook. Ini kalian hilangkan centangnya, maka ya sheetnya akan hilang di sini ya. Kalau mau dikembalikan bisa dengan cara yang tadi. Nah, sekarang ini fungsinya adalah shortcut masuk ke pekerjaan yang akan kita hitung. Misalnya pekerjaan beton, Anda tinggal klik ini beton, maka akan diarahkan ke sheet beton dan Anda bisa masuk di item sub pekerjaan beton di sini. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini juga kalian bisa langsung masuk ya atau kembali ke pekerjaan awal tadi. Nah, kemudian saya akan jelaskan di sini cara menggunakannya. Nah, di sini akan ada nanti gambar ya. Di sini ada gambar ya. Sebelum kita masuk ke pekerjaan menghitung volumenya, di sini saya sajikan gambar ya. Dan gambar ini adalah data yang akan digunakan untuk menghitung volume yang ada di sini
Ya, jadi di sini ada gambar menghitung kuantitinya atau volumenya. Di sini ada AHSP yang digunakan. Nah, perhatikan di gambar ini ada warna biru. Ya, di sini ada warna biru ya. Ini juga ada tombol ya, next, bisa next di sini. Di sini ada warna biru ya. Jadi warna biru ini adalah nilai-nilai yang Anda bisa ganti sesuai dengan proyek kalian yang akan dihitung. Karena kalau kalian mengganti nilai ini ya, maka di sini pun akan otomatis terganti nilainya. Karena ini sudah link ya. Misalnya di sini saya ganti 1 ya. Otomatis di sini akan semua berganti ya. 1 di sini. Ya, panjang sopan berubah jadi 1. Ya. Ini link. Semua ini yang warna biru ini adalah nilai-nilai yang kalian bisa ganti. Yang di sini jangan diganti ya. Kalian hanya bisa ganti di warna yang biru ini ya. Begitu ya. Nah, kemudian setelah semua ini dihitung ya. Ini sudah sampai misalnya di finishing pekerjaan displang. Nah, setelah sampai di sini volume-volume ini akan direkap di sini ya. Otomatis akan masuk di rekap quantity ya. Nah, dari pekerjaan tadi ini ya, pekerjaan yang sebelumnya ya, ini akan masuk volumenya di sini. Contoh misalnya pekerjaan persiapan atau pembersihan lahan. Nah, di sini volumenya adalah 221 meter persegi. Maka volume ini akan otomatis masuk ke rekap quantity ya, 221 meter persegi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini terekap, volumenya sudah ada semua, maka selanjutnya kita akan menyusun anggaran biayanya ya dari sini. Oke. Nah, inilah anggaran biaya yang terperinci ya. Nah, dari anggaran biaya ini nanti akan connect secara otomatis di harga satuan ini. Ini kita akan jelaskan di video berikutnya bagaimana mendapatkan harga satuan ini ya. Seperti itu. Nah, ini akan connect secara otomatis dan setelah ini, nah kita sudah bisa mendapatkan berapa harga masing-masing dari item pekerjaan ini. Dan langkah terakhir kita akan membuat item pekerjaan ini dalam tabel rekapitulasi harga. Nah, di sini. Ini rekapitulasi. Ini rekapitulasi. Nah, di rekapitulasi ini akan terurai uraian pekerjaan yang utama ya, bukan lagi sub-sub pekerjaannya. Nah, ini otomatis akan diambil dari sheet RAB tadi yang sini ya. Seperti itu. Kemudian jumlah harga ini juga otomatis akan diambil di sheet sebelumnya, sheet RAB sebelumnya sini. Maka dari sini kita bisa mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah atau bangunan yang kita hitung. Inilah hasil akhir yang kita harapkan. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan di video berikutnya tentang bagaimana membuat AHSP ya, agar bisa lebih detail penjelasannya. Terima kasih.